Bab 1056. Terluka. Di seberang telepon, Harvey sudah melupakan perseteruannya dengan Mason. Ketika Mandy menanyainya, dia tiba-tiba teringat. Aku tidak memukul siapapun. Aku hanya berdebat dengan seorang anak. Berdebat. Mandy sangat marah. Kamu bilang itu hanya berdebat ketika seorang pewaris perusahaan kabupaten dirawat di rumah sakit. Aku memberitahumu sekarang. Kamu dalam masalah besar. Mandy menutup telepon dengan marah. Adia mengambil napas dalam-dalam dan tenang segera setelah itu, dan kemudian membungkuk kepada Jacob. CEO Warner, seluruh insiden ini adalah kesalahan kita. Saya bersedia membayar $150.000 untuk putra Anda sebagai kompensasi atas serangan emosional putra Anda, bersama dengan biaya pengobatan. Mengenai kolaborasi kami, perusahaan saya bersedia memberikan 10% saham kami untuk menyampaikan permintaan maaf saya. Namun ucapan Mandy hanya membuat Jacob tertawa dingin. Uang. Anda pikir Regency Enterprise kekurangan uang? Mandy mengerutkan kening. Lalu mengapa Anda tidak mengajukan permintaan Anda, CEO Warner? Kami akan melakukan segalanya dengan kekuatan kami, selama Anda dapat merahasiakan masalah ini. Jacob merenung sebentar sebelum menjawab. Nomor 1. Regency Enterprise akan memiliki 70% saham dalam proyek kolaborasi kita. Nomor 2. Suamimu akan mengalami patah tulang rusuk yang sama dengan anakku, dan aku yang akan mematahkannya. Nomor 3. Mulai sekarang, kamu akan tidur denganku selama sebulan penuh. Ketika luka anakku sudah sembuh, adikmu akan tidur dengannya selama sebulan. Jika Anda dapat memenuhi ketiga persyaratan ini, saya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Jacob memasang senyum dingin. Saat pertama kali menatap Mandy, dia terengah-engah. Sekarang setelah kesempatan itu muncul dengan sendirinya, dia akan memanfaatkannya dan mewujudkan fantasinya yang tak tahu malu. CEO Warner, saya bisa menerima syarat pertama. Tapi jangan pernah berpikir tentang dua kondisi berikutnya. Mandy menggeram, ekspresinya mengerikan. Dia tidak mengira Jacob Warner yang tampan akan berubah menjadi pria yang sangat kotor. Jika dia tahu sebelumnya, dia tidak akan pernah memilih untuk berkolaborasi dengan Regency Enterprise. Heh. Jacob tertawa mengejek pada ledakan Mandy. Jadi maksudmu, kamu hanya berpikir untuk memberi kompensasi kepada perusahaan kabupaten dengan uang. Seperti yang saya katakan, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kita kekurangan uang? Karena Anda tidak akan menerima persyaratan saya akan meminta Tuan Yates untuk bersikap adil kepada kami. Tatapan Jacob menunjukkan seringai menghina. Seketika, ekspresi Mandy berubah menjadi yang terburuk. Dia tahu betul apa yang dipikirkan keluarga Yates tentang dia. Sebelumnya, keluarga Yates mencoba mengambil alih Silver Nimbus Enterprise, hanya saja gagal. Jika mereka terlibat lagi karena insiden dengan perusahaan kabupaten ini, akan ada masalah besar. Jika semuanya ditangani secara tidak memihak, Harvey mungkin dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun dan reputasi Silver Nimbus Enterprise akan terpengaruh. Sebaliknya, jika mereka menangani masalah ini secara pribadi, satu-satunya hal yang akan terjadi adalah tulang rusuk Harvey patah dan Mandy menderita penghinaan. Keluarga Yates bahkan bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk merebut semua harta milik Mandy. CEO Warner. Anda tidak memberi tahu saya bahwa dukungan Regency Enterprise dari pemerintah Southlight adalah paman saya, kan? Petik 2. Wajah Mandy benar-benar mengerikan. Heh, kamu pintar. Anda harus tahu apa yang Tuan Yates pikirkan tentang Anda. Entah Anda menerima persyaratan saya, atau kami menunggu Tuan Yates menangani ini dan menjerumuskan keluarga Anda ke dalam kesengsaraan. Aku akan memberimu setengah hari untuk memikirkannya. Jika Anda tidak membalas saya pada waktu makan malam, Anda tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jacob tertawa mengejek sebelum berbalik dan pergi. Bab 1057. Di kediaman Yates. Jacob mampir untuk berkunjung, membawa hadiah besar dan kuat bersamanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan. Tuan Yates, apakah iklim bisnis Southlight sudah seburuk ini?
Orang-orang bisa terus dan melumpuhkan anak pesaing mereka hanya untuk memenangkan negosiasi. Mendengar ini, ekspresi Keith Yates berubah. Siapa yang bertindak begitu lancang? Iklim bisnis Southlight selalu adil dan jujur. Siapapun yang menyebabkan keributan seperti itu hanya membuat hidup menjadi sulit bagi diri mereka sendiri. Bukankah kamu memberitahu lawanmu bahwa akulah yang mendukungmu di belakang layar? Jacob menghela napas dan menjawab, Tuan Yates, mungkin pengaruh Anda tidak terlalu besar. Putraku Mason sudah membesarkan namamu, tetapi seseorang masih berani mematahkan tulang rusuknya. Dia di rumah sakit sekarang, nyaris tidak bertahan. Apa? Keith berdiri dengan marah, ekspresinya mengerikan. Karena kejadian sebelumnya, koneksi milik Yates telah berkurang 30%. Untuk menutupi kerugian mereka, keluarga Yates sengaja mencoba untuk memenangkan perusahaan kabupaten. Tapi sekarang bawahan semu Keith, putra CEO Regency Enterprise, dipukuli hingga dia dirawat di rumah sakit. Pelakunya sama sekali tidak berpikir untuk menghormati komando ketiga Southlight. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Aku akan membalas dendam untukmu. Seru Keith. Mata Jacob menunjukkan tatapan dingin. Dia berkata, Mandy Zimmer dari Silver Nimbus Enterprise adalah orang yang bernegosiasi dengan saya. Orang yang memukuli putraku adalah Harvey York. Apa? Bajingan itu. Petik 2. Ekspresi keluarga Yates berubah drastis setelah mendengar nama-nama itu. Tidak hanya menantu yang menumpang ini merusak rencana mereka sebelumnya, dia bahkan berani menyakiti putra Jacob. Ini tidak ada dalam rencana mereka. Jacob mempelajari ekspresi keluarga Yates dan menambahkan dengan licik. Tuan Yates, apakah masalah ini terlalu berat untuk Anda tangani? Atau apakah pria ini sulit dipecahkan? Keith menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan dingin. Saya akan jujur kepada Anda, CEO Warner. Mandy adalah cucu menantu keluarga kami. Dan Harvey York adalah suaminya. Tentu saja, jangan berasumsi bahwa aku akan memihak mereka hanya karena kita adalah saudara. Sejujurnya, saat ini kami membenci seluruh keluarga mereka. Jacob sedang menunggu Keith untuk mengucapkan kata-kata ini. Ingin mengipasi api lebih jauh, dia berkata. Jadi itu dia. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Cucu menantu keluarga Anda tampaknya bersedia memberikan sebagian dari ekuitas Silver Nimbus Enterprise untuk keluarga Yates. Sayangnya, menantu yang menumpang itu menghentikannya. Dan sekarang, dia bertingkah sangat keterlaluan. Saya pikir dia memiliki niat buruk. Petik 2. Dia menggoda saudara iparnya di Universitas Bakwood seolah-olah tidak ada orang di sana. Ini adalah perilaku yang tidak dapat diterima. Kebetulan, anak saya punya sesuatu untuk adik iparnya. Aku tidak percaya dia dipukuli seperti ini hanya karena dia mengatakan beberapa patah kata kepada gadis itu. Mendesah. Jacob menghela napas, tapi kata-katanya sengaja memutarbalikkan kebenaran. Betapa lancangnya. Harvey York sampah itu sudah cukup menyakiti Mandy, dan sekarang dia ingin menyakiti Cynthia. Dia tidak berpikir untuk menyimpan semua kekayaan dan wanita untuk dirinya sendiri dan merampas semua milik Mandy dan keluarganya, kan? Keluarga Yates tidak terlalu marah sebelumnya, tetapi ketika mereka mendengarkan Jacob, mereka menjadi sangat marah. Ini menjijikkan. Pria itu tidak peduli dengan keluarga Yates. Orang-orang seperti dia harus dikeluarkan dari keluarga secepat mungkin. Itu semua karena dia sehingga Mandy menjadi sangat memberontak. Keith menghembuskan tawa dingin. Aku akan memastikan untuk mengurus ini hari ini. Bab 1058. Jacob tersenyum licik melihat betapa gelisahnya orang-orang Yates itu. Sebelum ini, dia telah melakukan beberapa penyelidikan dan menemukan bahwa Mandy Zimmer adalah cucu menantu dari keluarga Yates. Namun, karena dia tidak yakin tentang hubungannya dengan Yates, dia perlu mengatakan semua itu untuk mendapatkan informasi dari Yates. Sekarang, dia mengerti bahwa keluarga Yates tidak menyambut Mandy Zimmer dan Harvey York. Aman untuk mengatakan bahwa Yates membenci pasangan itu. Karena itu masalahnya, Jacob dapat terus menjalankan bisnisnya dengan tidak bermoral.
Dia bahkan bisa menggunakan Yates untuk melawan Mandy Zimmer karena mereka mendukungnya. Dia bisa memaksa Mandy untuk tunduk padanya. Keith berpikir keras. Katakan pada Finn untuk kembali ke rumah. Segera, Finn Yates tiba di rumah. Dia sudah menjadi komandan ketiga di kantor polisi Bakwood. Posisinya saat ini adalah wakil inspektur. Dia dianggap sebagai pria yang luar biasa meskipun usianya masih muda. Finn, cari Harvey York dengan CEO Warner dan beritahu dia apa yang harus dia lakukan. Dia memanfaatkan orang tanpa alasan selama ini. Jika CEO Warner tidak mau berbicara dengan pria itu secara pribadi, lempar dia ke balik jeruji agar dia bangun. Keith memerintahkan dengan kasar. Ayah, yakinlah. Aku baru saja dipromosikan, jadi aku akan menangani semuanya dengan adil. Petik 2. Mata Finn berkilat dingin. Karena dia kekurangan bantuan, dia terpaksa beroperasi sebagai orang ketiga untuk beberapa waktu. Saat ini, hatinya dipenuhi dengan ketidaksenangan. Seandainya Mandy menyerahkan saham Silver Nimbus Enterprise, karir Finn pasti akan berkembang jauh lebih cepat. Dia berbagi sentimen dengan Keith dan berpikir bahwa properti Mandy seharusnya menjadi milik Yates. Tetapi karena menantu laki-laki yang menumpang itu yang menghasut Mandy di belakang layar, dia terus-menerus menolak mereka. Itu sebabnya Harvey harus mati. Finn Yates menyentuh senjata api yang diikatkan di pinggangnya. Wajahnya sedingin es. Melihat bagaimana Keith mengirim putranya untuk menyelesaikan masalah, Jacob sangat gembira. Keluarga Yates mungkin yang mendapatkan lebih banyak manfaat kali ini. Tapi bagi Jacob, semuanya akan sia-sia jika dia tidak bisa mendapatkan banyak uang dan tidur dengan Mandy. Yang paling penting adalah dia akhirnya bisa menjadi sekutu sejati dengan keluarga Yates karena semua urusan ini. Masa depan Regency Enterprise tampak menjanjikan. Sore hari, di The Gardens Residence. Mandy segera menyerbu Harvey saat dia tiba di rumah dan meledak. Harvey, bisakah kamu membiarkanku merasa nyaman sekali? Bagaimana kamu bisa menyebabkan keributan tanpa alasan? Mason Warner yang kamu pukul itu adalah putra satu-satunya Jacob Warner. Regency Enterprise adalah bisnis besar yang didukung oleh keluarga besar. Saya mendengar bahwa Paman Keith juga telah mendukung mereka di belakang layar. Sekarang keluarga Paman punya alasan untuk menelan kita semua. Kau membiarkan mereka menguasai kita. Apakah kau menyadari betapa seriusnya ini? Kekecewaan tertulis di seluruh wajah Mandy. Dia berpikir bahwa Harvey akan tumbuh sedikit akhir-akhir ini dan memikirkannya, dan mungkin bahkan membantunya sedikit. Bukan saja dia tidak menawarkan bantuan seperti itu, dia bahkan menyebabkan lebih banyak masalah dan merugikan orang lain dalam prosesnya. Mandy gemetar, sangat marah sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kakak, kamu salah paham kakak ipar. Mason terus melecehkan saya dan ingin melakukan hal-hal menjijikkan kepada saya. Itulah mengapa kakak ipar tidak bisa menahan diri untuk tidak memaksakan tangannya. Selain itu, jika dia tidak melakukan apa-apa, dia mungkin yang ada di rumah sakit sekarang. Ketika Mandy mendengar penjelasan Cynthia, dia tahu situasinya tidak bisa dihindari. Dia menghela nafas. Aku tahu kamu benar, tetapi apakah tidak ada alasan dengan anak itu? Kenapa kamu mulai berkelahi? Bab 1059. Harvey menjawab dengan tenang, beberapa orang hanya rendah. Anda tidak dapat membuat mereka saling berhadapan tanpa memberikan pengertian kepada mereka. Jika aku tidak melakukan itu dan bocah itu terus mengganggu Cynthia, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ngomong-ngomong, aku juga tidak bisa bersama Cynthia sepanjang waktu. Betul sekali. Kakak ipar hanya berusaha melindungiku. Tolong berhenti menyalahkannya. Cynthia menarik tangan Mandy, menatap Mandy dengan tatapan menyedihkan. Mandy menghela nafas, tidak yakin harus berkata apa saat ini. Tapi masalahnya adalah Mason telah dirawat di rumah sakit, dan alasannya ada di pihaknya. Bagaimana dia bisa menangani masalah ini? Mandy tidak berniat menerima syarat yang ditetapkan pihak lain. Namun, mereka secara alami tidak akan menyerah semudah itu. Ini tentu saja menyebabkan sakit kepala. Saat itu,
Bel pintu berbunyi. Jacob Warner dan Finn Yates ada di pintu, membawa serta sekelompok inspektur. Wajah Jacob sedingin es. Finn menepukkan senjata api di pinggangnya dan mengumumkan dengan tegas. Harvey York, Mandy Zimmer. Saya di sini hari ini sebagai perwakilan dari kantor polisi Bakwood. Harvey York. Anda telah melakukan penyerangan di Universitas Bakwood tanpa alasan apapun, menyebabkan banyak kerusakan dan berdampak buruk pada komunitas. Menurut hukum, kamu harus ikut denganku. Tetapi yang berperkara, CEO Warner, ingin berdamai dengan Anda. Karenanya, saya memberi Anda batas waktu. Petik 2. Kamu akan pergi ke Emperor Clubhouse dan menyelesaikan kekacauan ini sebelum tengah malam. Jika kamu tidak mematuhi, aku akan membawamu langsung ke penjara pada hari berikutnya. Jacob menyeringai. Ingat, sebelum tengah malam. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku setelah itu, aku tidak akan memberimu kesempatan. Cynthia menyela, penuh ketidakpuasan, Paman, Finn Yates. Bisakah kalian berdua setidaknya memiliki beberapa alasan di balik logikamu? Mason yang melecehkanku lebih dulu. Dia yang melempar pukulan pertama. Kami hanya melawan. Kami tidak salah. Setelah mendengar ini, Finn dan Jacob sama-sama tertawa. Jacob bertanya dengan dingin. Kamu mengatakan semua ini seolah-olah itu fakta. Mana buktinya? Apakah kamu bahkan punya? Petik 2. Cynthia menjawab. Teman sekelasku semuanya adalah saksi. Maksudmu orang-orang ini? Jacob bertepuk tangan. Beberapa lusin mahasiswa semua masuk. Pria yang memimpin mereka adalah Dwayne Harris, yang hidungnya berdarah dan wajahnya bengkak. Dwayne menutupi wajahnya dan berkata, Cynthia, bisakah kamu berhenti memutarbalikkan kebenaran? Kamu dan iparmu adalah orang-orang yang saling berpelukan tanpa malu-malu di kampus hari ini. Mason melihat apa yang terjadi dan mencoba untuk campur tangan. Itu sebabnya kakak iparmu memukulinya. Ya, seperti yang diharapkan dari keluargamu. Kalian semua tidak tahu malu. Mason punya niat baik. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini padanya? Petik 2. Dan sekarang, kamu bahkan berpura-pura dianiaya di depan saudara perempuanmu. Ini pertama kalinya aku melihat pasangan yang tidak tahu malu seperti itu. Kalian semua. Cynthia terkejut melampaui kepercayaan. Semua siswa ini adalah senior yang telah begitu baik padanya. Ketika mereka mencoba mengejarnya, mereka tampaknya bersedia melakukan apa saja. Setiap orang dari mereka tampak seperti orang jujur. Namun saat ini mereka semua menyemburkan omong kosong, mencoba membelokkan kebenaran. Cynthia menggeram, ekspresinya mengerikan. Apakah kamu tidak merasakan apa-apa ketika kamu menembak kebohongan seperti ini? Atau apakah Mason Warner begitu menakutkan bagimu? Jadi, kamu siap menjadi bawahannya sepanjang hidupmu. Pelayannya yang rendah. Sepertinya dia benar. Dia adalah Raja Universitas Bakwood. Kalian brengsek. Seruan Cynthia sedikit membelokkan ekspresi para siswa. Namun, mereka dengan cepat pulih dan membalas dengan seringai dingin. Mason berdiri dengan berani untuk kebenaran. Dia adalah panutan kita. Aku tidak keberatan dia menjadi ketua OSIS. Bab 1060. Betul sekali. Bukankah ketua Dewan Mahasiswa adalah Raja Universitas? Saya pikir ini normal. Lagi pula, Mason memang memiliki kualifikasi. Di sisi lain, kamu yang tak tahu malu. Kamu bertindak sangat mesra dengan saudara iparmu, hanya untuk dipermalukan menjadi marah ketika kamu diekspos dan memukuli Mason. Petik 2. Wajah Cynthia jelek. Dia menoleh ke Dwayne. Senior Harris, kamu bersedia membela Mason bahkan setelah dia memukulmu sampai menjadi bubur. Dwayne menjawab dengan ekspresi kaget, Cynthia, bisakah kamu berhenti memutarbalikkan kebenaran? Orang yang memukulku adalah saudara iparmu, Harvey York. Aku bahkan tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh, tetapi kamu harus mengungkitnya. Cynthia tercengang oleh pengakuan Dwayne. Dia tidak pernah mengantisipasi Dwayne hanya mengalihkan kesalahan ke Harvey. Pada saat ini, Harvey mengerti. Kolaborasi antara Jacob dan Yates sudah diatur.
Ayah Dwayne mungkin bekerja untuk pemerintahan Bakwood, tetapi dia hanyalah bawahan yang tidak penting di mata keluarga Yates. Apakah dia tidak berani menurut? Apakah mahasiswa ini berani memberontak terhadap orang-orang Yates dan orang-orang provinsi? Karena mereka muncul di sini sekarang, tentu saja, mereka akan menyalahkan dia dan Mandy. Mereka memutarbalikkan kebenaran. Seseorang tanpa kemampuan atau koneksi apapun tidak dapat melakukan hal seperti ini dengan mudah. Cynthia kecewa, terutama di Bakwood University. Dia ingin mendaftar di Universitas Bakwood sebelumnya, tetapi sekarang dia tidak tertarik lagi. Harvey tampak dingin. Dia telah mengalami terlalu banyak urusan seperti ini. Ketika dia berada di luar negeri, 5 negara terkuat telah mencemarkan nama baik negara H tanpa alasan untuk keuntungan mereka. Setiap saat, Harvey menggunakan kekuatan besar dan bukti untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Bagi Harvey, skema keluarga Yates dan Regency Enterprise tidak lebih dari lelucon. Itu tidak berarti. Saat itu, Simon Zimmer dan Lillian Yates sudah mengetahui masalahnya. Mereka pulang secepat mungkin. Saat Lillian tiba, dia mengamuk pada Harvey. Bajingan. Kau hanya bajingan. Aku tahu ada yang salah denganmu. Beraninya kau memiliki pemikiran untuk mengambil keuntungan dari saudara iparmu. Perusahaan Mandy akhirnya menuju ke arah yang baik. Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak membantunya, tetapi sekarang kamu pergi ke depan dan memukuli seseorang. Kamu berencana membunuh kami dengan membuat kami marah, lalu mengambil alih kedua putriku dan harta keluarga, bukan? Semakin Lillian berteriak, semakin marah dia. Dia melompat dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Harvey. Wajah Harvey dingin, dia mundur selangkah, membuat tamparan Lillian meleset. Karena dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan, dia hampir tersandung. Simon mengangkat Lillian lalu memelototi Harvey seolah Harvey terus gagal memenuhi harapan. Harvey, aku siap menerimamu bahkan jika kau memberi Mandy mobil yang dibeli dengan uang kotor. Sepertinya pamanmu benar. Kalian berdua harus bercerai sesegera mungkin. Untuk menyinggung perusahaan besar seperti Regency Enterprise, bagaimana Silver Nimbus Enterprise dapat bertahan di masa depan jika kau masih bersama Mandy? Harvey sedikit mengernyit. Cynthia tampak sedih. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekeras-kepalaannya akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi keluarganya. Sejauh ini, keluarga Yates dan perusahaan provinsi sepertinya diuntungkan. Dalam keadaan seperti ini, Mandy dan keluarganya berada dalam posisi rentan. Jika mereka gagal menangani perselisihan dengan benar hari ini, mereka tidak hanya akan kehilangan Silver Nimbus Enterprise, Harvey bahkan mungkin akan dijebloskan ke penjara selama beberapa tahun. Ini adalah contoh sempurna dari melempar rak setelah kapak. Harvey, saudara iparku tersayang. Anda terlihat seperti sedang dalam suasana hati yang buruk. Apakah Anda ingin berdebat dengan saya? Mungkin itu akan mendinginkanmu. Finn berkata, tertawa mengejek.